Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sulhak, saya dari kelas 12 MIPA 3. Pada kali ini saya akan membahas mengenai 4 soal terkait listrik statis. Soal pertama yaitu mengenai gaya pada listrik. Ya, di sini saya sudah gambarkan pada muatan 1 terdapat min 5 mikrokolom. Muatan kedua terdapat 4 minus 4 mikrokolom. Muatan ketiga min 4 mikrokolom. Ya, sebelum kita membahas mengenai soal ini, saya akan jelaskan dulu rumus pada soal ini. Rumus yang kita pakai pada soal hari ini yaitu F K kecil per K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Namun pada kali ini kita tidak menggunakan K besar karena kita berada di luar atau di udara. Jadi kita ambil saja F sama dengan K kecil Q1 kali Q2 per R kuadrat 2. Pada rumus tersebut F itu adalah gaya, K kecil itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 itu adalah muatan 1, Q2 adalah muatan kedua, R adalah jarak. Ya, langsung saja saya akan membahas soal ini. Diketahui di dalam soal kita tadi Q1-nya tadi min 5 mikrokolom, Q2-nya plus 4 mikrokolom, Q3-nya min 4 mikrokolom. Min 5 mikrokolom sama dengan juga atau setara dengan 5 kali 10 minus 6. Karena pada soal ini 1 mikro itu sebesar 10 pangkat min 6, 1 nano 10 pangkat min 9, 1 piko 10 pangkat min 12. Ya, jadi langsung saja saya kembali ke soal. Q2-nya itu kan plus 4 mikrokolom menjadi 4 kali 10 min 6, dibawa juga 4 kali 10 min 6. Kenapa berubah tanda? Tadi di sini min jadi plus. Begini teman-teman, karena negatif ini menandakan bahwa dia itu adalah muatan yang negatif, muatan yang saya tadi sudah gambar di atas. Jadi tidak berpengaruh pada 5 kali 10 min 6 ini. Tidak berpengaruh itu arah-arah, karena min plus itu adalah penentuan arah, apakah dia positif atau negatif. Ya, jadi teman-teman yang ditanyakan di sini berapakah
gaya F2, gaya pada Q2, ya langsung saya jelaskan. Bahwa rumus yang kita pakai tadi, F sama dengan K kecil per Q 1 Q2 per R kuadrat. Kita masukkan saja langsung nilainya. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 per Q1 kali Q2. Q1 tadi berapa? 5 kali 10 min 6. Q2 nya berapa? 4 kali 10 min 6 per R2 R12. Jadi jarak antara satu dengan muatan kedua. Jadi di sini kita akan menyelesaikan dulu antara muatan satu gayanya terhadap muatan kedua. Ya, jadi kita di sini adalah F12 gaya yang ditimbulkan dari muatan satu ke muatan kedua. Di sini jarak antara muatan satu dan muatan kedua. Jadi jarak muatan satu ke muatan kedua adalah 0,3 kuadrat. 0,3 kuadrat. Jadi jawabannya kita kalikan 9 kali 5 kali 4. 9 kali 5 kali 4 yaitu 180. Baru kali 10. 10 pangkat 9 kurang 12. 10 pangkat 9 dikurang min 12 sama dengan min 3 per 0,3 kuadrat sama dengan 0,09. Ya, kita sederhanakan 118 kali 10 pangkat 2. Kenapa begini teman-teman? Karena ini 0 mati dengan 1 minus di atas, jadi sisa 2 per ini sama dengan 0,09 sama juga dengan 9 dikali 10 min 2. Jadi hasilnya mati ini 10 pangkat min 2 mati dengan bawa 18 bagi 9 adalah 2 Newton. Ya, lanjut kita akan melakukan juga pada muatan, mencari juga gaya yang terjadi antara muatan kedua dan muatan ketiga. F23 sama dengan Q2 Q3 per R23 kuadrat. Kita langsung saja kasih masuk nilainya yang tadi, bahwa K tadi nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q2 nya tadi 4 kali 10 pangkat minus 6 dikali dengan Q3 sebesar 4 kali 10 min 6 per R jarak antara muatan kedua dan muatan ketiga sebesar 0,2. Jadi teman-teman 0,2 itu 0,2 kuadrat. Jadi kita sederhanakan 9 kali 4 kali 4 kali 4. 9 kali 4
36 kali 4 144. 144 dikali dengan 10 9 dikurang 9 dikurang 12 karena 6 min 6 tambah min 6 adalah 12. Jadi sama dengan min 3 per 0,2 kuadrat sama dengan 0,04. Jadi kita sederhanakan 144 kali 10 min 3. Min 3 per 0,04 itu sama dengan 4 kali 10 min 2. Jadi ini mati sisa min 1. Jadi sisa min 1. 144 bagi 4 sama dengan 36 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 3,6 Newton. Jadi gaya yang terjadi di muatan kedua atau muatan kedua yaitu 3,2 dikurang 2 sama dengan 1,2 Newton. Ya, inilah tadi nomor 1 dari materi gaya pada listrik statis. Selanjutnya saya akan bahas mengenai medan listrik. Yaitu soal kedua. Saya hapus dulu ya. Di sini ketahui dua muatan listrik terpisah sejauh 40 cm. Kuat medan listrik dan arah medan listrik pada titik yang terletak di tengah-tengah kedua muatan adalah nomor 2. Diketahui di sini bahwa di muatan A terdapat min 2 mikrokolom dan muatan B min 4 mikrokolom. Andaikan titik yang terletak di tengah-tengah kedua muatan adalah titik P. Jadi di sini ada titik P. Ya, begitu teman-teman. Dengan rumus pada soal ini yaitu muatan listrik sama dengan K per Q per RA per R kuadrat. Ya, itulah teman-teman. Ini adalah rumus yang kita akan bahas sebentar.
Ya, langsung saja saya jelaskan bahwa diketahui muatan A itu sebesar muatan A min 2 mikrokolom atau sebesar dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Muatan B 4 mikrokolom atau setara dengan 4 kali 10 min 6. Jarak antara muatan A dan titik P 20 cm. Kan tadi jarak yang diketahui jarak antara titik A dengan jarak antara muatan A dengan muatan B adalah 40. Jadi jarak antara muatan A ke P adalah jarak antara muatan A ke P adalah 20 karena 40 dibagi 2 20 cm. 20 cm karena tadi toh ini muatan A dan muatan B jaraknya itu 40 cm. Jadi 20 cm kita ubah ke meter jadi 0,02 meter. Sorry kita ubah ke meter jadi 0,2 meter atau setara dengan 2 kali 10 min 1. Dan jarak antara P ke B atau BP yaitu 40 per 2 20 cm 0,2 meter sama dengan 2 kali 10 min 1. Sama teman-teman karena jarak antara A B itu tadi 40 cm dibagi 2 jadi sama-sama jaraknya itu 2 kali 10 min 1. 2 kali 10 pangkat min 1 ya. Jadi langsung saja kita tulis ya teman-teman. Kita cara penyelesaiannya. Medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A pada titik P adalah ya kita medan listrik pada muatan A. Muatan A tadi dengan rumus muatan A kali K kecil per QA per R jarak antara A ke P. Langsung saja kita masuk saja nilainya yang sudah diketahui tadi bahwa K itu bernilai 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya tadi 2 kali 10 pangkat 6. 2 kali 10 pangkat 6. Per jarak antara AP ke A ke P adalah 2 kali 10 min 1. Per maaf teman-teman pada tadi ini RAP-nya itu harus dikuadratkan ya sesuai dengan rumus. Jadi di sini harus dikuadratkan. Jadi kuat medan listrik pada muatan A sebesar, kita kali dulu, 9 kali 2 18 dikali 10 dengan min 10 pangkat 9 dikali 10 min 6. Kita
kurangkan pangkatnya sesuai dengan rumus matematika ya. Jadi 9 kurang 6 adalah 3. Dan 2 kali 10 pangkat min 2 sebesar 4. 4 kali 10 min pangkat min 2. Pangkat min 2. 18. Nah, kita sederhanakan jadi ini naik jadi 18 bagi 4 itu 4,5. Baru pangkatnya naik 10 pangkat 3 ditambah dengan pangkat 2 menjadi 10 pangkat 5. Itulah nilai dari bedang A. Senilai 4,5 kali 10 pangkat 5. Kita lanjut kita akan hitung buat medan listrik pada muatan B. B. Rumusnya tadi K kecil per QB R BP kuadrat. Langsung saja kita masuk nilainya itu tadi 9 kali 10 pangkat 9. QB nya tadi sebesar nilai QB atau muatan B. Muatan B tadi sebesar 4 kali 10 ya. 4 kali 10 pangkat min 6. Dan jarak antara BP adalah sama tadi dengan AP sebesar 2 kali 10 min 1 pangkat min 1. 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat 2. Ya, jadi kita langsung kalikan saja. 9 dikali 4 itu 36. 9 kurang 6 sama dengan kali 10 min kali 10 pangkat 3 per 2 kali 10 jadi 2 kali 10 itu kuadratnya itu 4 kali 10 min pangkat min 2 karena ini min 1 dikali 2 ya begitu. Jadi hasilnya yaitu 36 bagi 4 kan 9 baru ini pangkatnya naik berubah tanda menjadi positif. Jadi 9 kali 10 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 5 ya. Itulah tadi muatan medan listrik pada muatan B. 9 kali 10 pangkat 5. Ya, muatan B positif sehingga arah medan listrik menjauhi muatan B. Tadi muatan B positif, jadi sehingga muatan B menjauhi muatan B atau ke kiri ke muatan P. Resultan medan listrik pada titik A. EA dan EB searah karenanya dijumlahkan. Jadi jumlah kuat medan listrik pada soal ini EA-nya ditambah medan listrik pada B. EA tadi 4,5 kali 10 pangkat 5 ditambah 9 kali 10 pangkat 5 atau sebesar dengan 13
13,5 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Jadi arah medan listrik adalah menuju muatan P dan menjauhi muatan B atau muatan B ke kiri. Ya, itulah tadi penjelasan saya mengenai buat medan listrik. Ya, Kak, selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga. Soal ketiga saya akan membahas mengenai energi potensial listrik. Nah, saya hapus dulu ya. Pertanyaannya saya gambar dulu. Ya, pada pertanyaan yang ketiga ini diketahui muatan A-nya itu atau Q1-nya sebesar 9 kolom. Di sini 9 kolom positif, 9 mikrokolom dan di muatan B sebesar min 4 mikrokolom. Ya, diketahui muatan A atau Q1, muatan B Q2 sebesar 9 mikrokolom atau setara dengan 9 kali 10 pangkat minus 6, dan tadi min 4 mikrokolom atau sebesar dengan 4 dikali 10 pangkat minus 6. Konstantanya sebesar atau K kecilnya 9 kali 10 pangkat 9 m kuadrat meter kuadrat per c kuadrat kolom. Jarak antara muatan A dan B adalah 10 cm. Jarak antara jadi RAB adalah 10 cm. Kita jadikan ke meter menjadi 0,1 meter sama dengan 1 kali 10 min 1 atau 10 pangkat min 1. Ditanyakan di sini perubahan energi potensial listrik muatan B jika bergerak ke muatan A. Jadi pertanyaannya adalah perubahan energi potensial apabila muatan B bergerak ke muatan A. Ya. Ya, pada di sini kita harus dulu rumusnya, bahwa rumus untuk potensial energi potensial yaitu EP K kecil I besar I kecil per R. Ya. Dan langsung saja saya akan bahas mengenai cara kerja. Cara kerjanya diketahui rumusnya delta
EP K Ki besar, ini tadi delta ya, delta Ki besar Ki kecil per R kuadrat. Kita langsung kasih masukkan nilainya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali Ki besarnya itu tadi 9 kali 10 pangkat 6, atau kita di sini tadi itu adalah Ki 1 atau muatan A sebesar 9 kali 10 pangkat minus 6, dan Ki kecilnya atau muatan kedua atau muatan B sebesar 4 kali 10 pangkat minus 6 per R. R itu jarak antara A ke B. Jarak antara A ke B adalah 10 pangkat min 1 kuadrat. Jadi rumus tadi ini adalah kuadrat, tetap kuadrat. Pokoknya pada listrik statis tata I kuadrat tetap kuadrat ya kalau jaraknya. Jadi langsung saja saya lanjut bahwa 9 kali 9 81. 81 kali 4 sebesar 324. 324 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 6 atau kali 10 pangkat minus 6 sebesar dengan min 3. Menjadi di sini kali 10 pangkat min 3. Ya. Baru di bawahnya 10 pangkat min 1 kali kuadrat 2 sebesar atau 10 kuadrat min 2. Jadi ini pangkatnya naik ke atas. Jadi nilainya 324 dikali 10 pangkat min 1. Jadi hasilnya jadi delta EP nya sebesar 32,4 joule. Jadi perubahan energi potensial listrik muatan B jika bergerak ke muatan A sebesar 332,4 joule. Ya, itulah tadi soal pertanyaan pada nomor 3 dan pembahasannya, dan saya akan membahas pertanyaan pada nomor keempat. Pada pertanyaan nomor 4 adalah titik A bergerak 3 meter dari sebuah muatan listrik Q sama dengan plus 6 mikrokolom jika konstanta kolom atau K kecil sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Hitunglah potensial listrik di titik A tersebut. Jadi diketahui nomor 4 diketahui Ki muatannya 6 mikrokolom atau setara dengan 6 kali 10 pangkat min 6 R nya atau jaraknya tadi itu 3 meter. 3 meter. Ditanyakan
Ditanyakan hitunglah potensial listrik. Ya, pada pertanyaan ini atau soal ini adalah mengenai dengan potensial listrik. Bedakan ya antara energi potensial dan potensial listrik. Ini satuannya volt. Nah, jadi lain. Jadi ditanyakan potensial listrik. Potensial listrik. Penyelesaiannya kita harus tahu dulu rumusnya. Rumus dari pertanyaan ini yaitu V K kecil per Q besar per R. Jadi penyelesaiannya langsung saja selesaikan. Kita langsung saja masukkan nilainya. F K besar tadi K besarnya itu 9 kali 10 pangkat 9. Tetap kalau saya salah bahwa K kecilnya itu sebesar 9 kali 10 pangkat 9, dan Q besarnya itu tadi 6 kali 10 pangkat 6, 6 kali 10 pangkat minus 6, per jaraknya itu 3 meter. Ya, jadi langsung saja kita kali. V sama dengan 9 kali 6 36, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan 3. Jadi 10 pangkat 3 per 3. Jadi nilai dari nilainya 36 bagi 3 berapa? 36 bagi 3 18 kali 10 pangkat 3 atau setara dengan 18.000 volt. Ya. Jadi nilai potensial listrik di titik A tersebut sebesar 18.000 volt. Ya, itulah tadi mengenai 4 soal mengenai listrik statis, materi listrik statis. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada diri saya karena masih dalam proses belajar. Dan sekian dari saya, Ihdinas Siratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.